Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Helda, mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, jurusan Manajemen Informatika, program studi Manajemen Informatika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sistem informasi Raimuna Nasional yang saya bangun menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Lalu, dijalankan menggunakan localhost di XAMPP. Untuk video selengkapnya, tonton video ini sampai selesai ya. Jangan di skip. Oke, dadah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita buka dulu Google Chrome. Tapi sebelum itu, kita buka dulu XAMPP-nya. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, kalau sudah masuk, kita aktifkan Apache sama MySQL-nya. Setelah aktif, kita kembali lagi ke Google Chrome. Lalu kita ketikkan localhost / Raimuna. Karena nama foldernya itu Raimuna, jadi kita ketikkan Raimuna. Setelah itu kita slash lagi. Karena filenya bernama Raimuna juga, jadi kita ketikkan raimuna.php. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke laman Raimuna Nasional dan inilah tampilan dari AirINAS atau Sistem Informasi Raimuna Nasional. Di sini aku punya 5 tabel. Yang pertama, tabel kontingen, terus tabel peserta, terus ada juga tabel kegiatan, terus ada juga tabel pendaftaran, dan yang terakhir tabel keterangan. Bisa dilihat jelas kan teman-teman semuanya? Nah, sekarang kita ingin mencoba menginput atau meng-create data di tabel pertama, yaitu tabel kontingen. Di nama kontingen, kita isikan dengan mengetikkan cabang Pontianak. Nah, setelah itu asal daerah kita coba isikan dengan Pontianak. Kalimantan Barat. Iya, Barat. Lalu kita klik simpan. Nah, sekarang tampilannya sudah ada di bawah cabang Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, ini yang tabel peserta. Dan kita coba ketikkan nama pesertanya itu Zahra. Selanjutnya kita ke kolom usia, kita masukkan 18, pilihan kontingen cabang Pontianak, lalu kita simpan dan hasilnya sudah ada di bawah Zahra 18 cabang Pontianak. Dan selanjutnya kita beralih ke tabel kegiatan dan kita coba masukkan nama kegiatannya itu apa ya kira-kira? Kita masukkan outbound aja deh, outbound. Kita ketikkan outbound. Selanjutnya di kolom tanggal kita masukkan, karena datanya 2023 jadi kita pilih 2023 Agustus dan di tanggal 26. Lalu simpan. Dan datanya juga ada di bawah. Lalu kita pergi ke tabel pendaftaran, pilih peserta, kita pilih Zahra, pilih kegiatan, kita pilih outbound yang udah kita masukin tadi, dan tanggal kita masukkan sama 2023 Agustus di tanggal 18.
19 aja deh. Lalu simpan. Dan datanya juga sudah berada di bawah. Lalu kita pergi ke kolom keterangan. Dan di sini kita pilih pendaftarannya tadi itu Zahra. Terus kita pilih statusnya itu hadir. Catatannya itu kita gunakan yang baju lapangan. Nah, kita simpan dan datanya juga sudah ada di bawah. Lalu selanjutnya kita coba untuk mengedit. Kita klik edit data yang tadi. Lalu sudah muncul seperti ini dan kita ganti hadir dengan terlambat. Lalu kolom catatannya juga kita hapus dan kita ganti dengan menunggu jemputan bus. Iya, kalau sudah kita klik simpan. Nah, kalau sudah maka tampilan bawahnya sudah terganti, yang tadinya hadir jadi terlambat, dan catatannya juga sudah berubah menjadi menunggu jemputan bus. Nah, sekarang kita coba dekatkan dulu, kita zoom dulu. Ini sudah terhapus ya, sudah terganti. Yang tadinya hadir jadi terlambat dan catatannya juga sudah terganti menjadi menunggu bus. Dan sekarang kita coba untuk menghapus ya, kita coba untuk menghapus. Kita klik hapus dan ada keterangan yakin hapus, lalu kita klik OK. Dan otomatis data yang tadi Zahra itu terhapus semuanya. Zahra tadi catatannya segala macam itu sudah terhapus. Dan berarti sistem ini sudah menerapkan CRUD-nya. Dan sekarang kita lanjut untuk melihat struktur database yang kita buat untuk input, menyimpan, dan mendelete data-data tadi. Jadi caranya kita masuk ke Chrome, lalu kita ketikkan localhost phpMyAdmin, dan ini kita enter saja. Dan kita akan langsung masuk ke settingan phpMyAdmin dari aplikasi XAMPP. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ada database bernama Raimuna. Dan kita coba zoom dulu, kita besarkan dulu agar kelihatan. Dan ya, ini ada tabel kegiatan, tabel keterangan, kontingen, pendaftaran, dan tabel peserta. Ada 5 tabel, dan ini adalah kolom yang terhubung dengan sistem informasi Raimuna kita tadi, atau tempat penyimpanan data-data yang kita inputkan tadi. Semua tabel ada kolom-kolomnya yang kita masukkan ke dalam phpMyAdmin ini. Nah, intinya 5 tabel yang kita buat tadi sudah saling berelasi dan saling terhubung. Misalnya tabel peserta dengan tabel kontingen, tabel pendaftaran terhubung ke peserta dan kegiatan, tabel keterangan terhubung ke pendaftaran. Dan juga kita sudah bisa menerapkan CRUD pada sistem ini. Nah, sekarang kalau kita ingin memasukkannya ke GitLab, kita buka Google Chrome, lalu kita ketikkan GitLab login, lalu kalau sudah kita enter saja. Nah, kita sign in GitLab. Kalau sudah akun, otomatis akan masuk ke
menu GitLab. Tapi kita harus punya akunnya dulu ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik menu tambah di pojok kiri, lalu kita klik new project. Nah, lalu kita create blank project. Untuk project name-nya terserah, tapi di sini saya tuliskan UAS DPW aja. Setelah itu visibility-nya kita ubah jadi public, dan project configuration-nya kita unchecklist lalu kita create project. Nah, kalau sudah seperti ini berarti filenya sudah ada, lalu kita cari program atau folder tempat kita menyimpan file kita tadi, yaitu Raimuna. Klik kanan lalu klik more option, lalu kita open bash here. Setelah itu kalau sudah tampilannya seperti ini, kita ketikkan git init, lalu kita ketikkan lagi git remote add origin. Untuk nama filenya kita ambil dari file yang udah kita create tadi di project. Kita copy aja, lalu kita pastikan di sini. Nah, setelah itu kita enter aja, lalu kita ketikkan lagi git remote minnya 2 dan min v. Nah, setelah itu kita ketikkan lagi git add spasi titik lalu enter, dan kita ketikkan lagi git commit min m spasi tanda petik 2 tugas selesai, petik 2 lagi lalu kita enter. Kita ketikkan lagi git status, kita enter, lalu kita ketikkan lagi git push min u origin master. Karena tadi statusnya master, jadi kita ketikkan origin master. Lalu kalau sudah, kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, ini masih berjalan ya teman-teman, jadi kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba kembali ke project, lalu kita reload. Nah, kalau sudah tampilannya akan seperti ini, dan file di folder Raimuna tadi sudah masuk ke dalam project di GitLab kita. Berarti ini udah selesai dan sudah bisa di-push. Nah, itu tadi penjelasan singkatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. See you next time.